warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka di hari menjelang Idul Fitri, hari raya kemenangan umat muslim. Surat terbuka keadilan yang terluka di hari kemenangan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, Bupati Bogor Kang Rudi, dan juga wakilnya sahabat saya Kang Ade Jarot, Ibu Puan Maharani, Ketua DPR, Bapak Dasko, Wakil Ketua DPR, Panglima Komandan saya, Bapak Habibur Rahman, Om Dewan yang ganteng, Ketua Komisi 3, dan para wakil rakyat seluruhnya, dan juga seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai. Surat terbuka ini perihal tentang memohon keadilan dan pengabaian atas pengabaian Undang-Undang TPKS dan hak retribusi anak korban kekerasan seksual di Bogor. Dengan hormat, di saat Jumat Takbir berkumandang menandakan hari kemenangan Idul Fitri, izinkan kami menyuarakan jutaan hati yang tersayat. Di Bogor, di rumah kami, di wilayah kami, seorang anak di bawah umur telah dihancurkan masa depannya. Namun luka itu justru diperlebar oleh mereka yang seharusnya menjadi benteng terakhir kami dalam mencari keadilan, dan kami sudah pasrahkan kepada negara, khususnya pengadilan lewat jaksa dan hakim. Pada saat saya juga dipanggil menjadi saksi, saya katakan saya menyerahkan semuanya pada penegakan hukum yang berkeadilan. Saya percaya walaupun masyarakat tidak percaya pada keadilan, sebagai seorang hukum saya percaya akan keadilan. Kami sangat menyayangkan dan mengecam keras proses hukum yang berjalan, di mana kami melihat ada pengabaian Undang-Undang TPKS. Jaksa dan hakim diduga kuat dengan sengaja tidak memasukkan undang-undang tersebut pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, dalam penuntutan dan putusan. Padahal undang-undang tersebut adalah produk negara untuk melindungi hak korban. Dan kenapa perangkat hukum justru memilih pasal yang lemah? Kedua, jaksa menolak banding dengan berbagai macam alasan dan mengebur-ngeburkan atau mencoba menghalang-halangi keadilan. Yang ketiga, penolakan hak restitusi oleh hakim bagi korban ditolak hanya gara-gara alasan administrasi, kwitansi. Sungguh menyakitkan buat kami ketika nilai pemulihan psikis dan masa depan seorang anak dikerdilkan menjadi sekedar urusan nota belanja. Keempat, ketidakperpihakan pada korban. Hukum seolah lebih sibuk mencari celah administratif untuk meringankan keadilan daripada melihat trauma mendalam yang dialami oleh korban dan keluarganya. Kami nggak mau cengeng, tapi kami menuntut hak kami sebagai warga negara dan sebagai orang hukum. Dan pertanyaan kami, di manakah negara engkau hadir? Kami memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wapres, dan seluruh pemangku kebijakan yang ada untuk turun tangan. Jangan biarkan kasus yang menimpa anak kami ini menjadi presiden buruk, bahwa pelaku kekerasan seksual anak bisa bernegosiasi dengan hukum melalui kelalaian penerapan pasal. Jangan biarkan kemenangan Idul Fitri ini menjadi kekalahan bagi keadilan anak-anak bangsa, bahkan bagi pejuang yang tiap hari memperjuangkan keadilan seperti saya.
Kami tidak butuh kata-kata prihatin. Kami butuh tindakan nyata dan evaluasi total terhadap oknum jaksa dan oknum hakim yang menangani kasus ini. Dan kami sudah berkirim surat, Pak, selama seminggu ini ketika sudah putusan. Terakhir kemarin saya dengan kaki pincang dan keadaan lemah, saya berusaha untuk memberikan surat pagi-pagi sekali ke Istana Merdeka, Seknek, ke Menko Polhukam, dan ke MA, juga ke Gedung Jaksa Agung. Demikianlah surat terbuka ini kami sampaikan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, pejabat sekalian dan seluruh rakyat Indonesia mendukung apa yang menjadi keluhan kami. Karena satu hal saya ingin menyampaikan. Ini soal suara hati sang ayah, walaupun bukan ayah kandung. Suara hati sang ayah. Gema takbir mulai berkumandang, tapi bagi saya Idul Fitri tahun ini adalah hari berkabung nasional atas matinya rasa keadilan. Di saat semua orang merayakan kemenangan, anak saya, seorang bocah di bawah umur, masih terjebak dalam trauma yang tak berujung. Di Bogor, tanah tempat kami tinggal, keadilan justru dikorupsi. Jaksa dan hakim seolah menutup mata. Undang-undang TPKS yang seharusnya melindungi anak saya sengaja diabaikan. Hak restitusi pun ditolak hanya karena alasan kwitansi, sebatas lembaran kertas belanja. Negara, di manakah kau memanggil atau bisa kami panggil di saat tangis kami pecah? Pak Bupati, Pak Gubernur, bahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong kami, tolong lihat kami, wahai wakil rakyat yang terhormat, di mana hukum, di mana nurani kalian? Anak saya yang jadi korban oleh pelaku, tapi hukuman pelakunya ringan dan haknya untuk pulih dihilangkan, padahal kami butuh keadilan, bukan pengabaian. Keadilan yang mati. Di Idul Fitri ini kami terasa hambar di balik senyum kemenangan para umat sahabat kami, rakyat Indonesia. Kami sampaikan ada luka yang menganga di Bogor yang mencoba ditutupi oleh oknum penegak hukum. Seorang anak di bawah umur dihancurkan masa depannya, namun di ruang sidang ia justru dihianati lagi. Undang-undang TPKS ditendang, hak restitusinya dibuang alasan teknis, administrasi, kwitansi kurang. Sejak kapan nyawa dan mental anak bangsa dinilai dari nota belanja? Ini adalah potret nyata betapa hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul pada nurani. Dan kami bertanya, di manakah keadilan negara? Di mana suara bupati dan gubernur? Kemana kami harus mengadu jika jaksa dan hakim justru menjadi prapasa korban? Dan ketika saya seorang pengacara harus menunduk dan patuh pada keadilan, tapi justru keadilan yang menikam saya dari belakang. Jangan biarkan kasus ini senyap. Ini bukan soal anak saya, bukan keluarga saya atau saya pribadi, tapi ini untuk anak-anak Indonesia ke depan. Besok bisa jadi siapa saja, anak Anda, anak kalian. Dan ini bukan persoalan miskin atau kaya, ini persoalan untuk keadilan. Dan saya katakan keadilan untuk Bogor. Undang-undang PTKS harus direvisi dan saya akan lakukan uji materi. Dan saya akan gugat ke PT UN hukum mati pemerkosa. Terima kasih.